sampai menutup mata pun gue nggak akan merubah jejak digital si terdakwa yang mantan prostitusi online ya, yang mantan apalagi tuh mantan KDRT dan sekarang dilengkapi dengan diduga pemeras. Fitri Sahuteru kembali menyedot perhatian publik usai melontarkan sindiran tajam yang diduga ditujukan kepada artis Nikita Mirzani. Melalui unggahan video di Instagram, Fitri menegaskan bahwa dirinya bersuara lantang karena merasa terus diusik. Ia pun meminta agar pihak yang bersangkutan fokus saja pada tuduhan pemerasan dan TPPU. Tak berhenti di situ, Fitri menyinggung masa lalu yang ia sebut sebagai jejak digital sosok tersebut. Ia sesumbar jika terus mengusiknya sampai menutup mata pun tidak akan mengubah jejak digital terdakwa yang mantan prostitusi online, pelaku KDRT, dan mantan brand ambasador judol. Namun, ini kedua kalinya Fitri menyindir jejak digital Nikita di masa lalu. Sebelumnya, Fitri juga menyindir hal serupa melalui akun media sosialnya. Gue berisik karena masih diusik, paham? Dah nih. Tuh, gue berisik karena selalu diusik, gitu ya. Simple. Kalau nggak mau gue berisik, jangan diusik. Ya fokus aja kepada tuduhan TPPU dan pada followernya support untuk apa? Untuk bebas dari tuduhan pemerasan dan TPPU. Kalau ngusik gue ya sampai menutup mata pun gue nggak akan merubah jejak digital si terdakwa yang mantan prostitusi online ya, yang mantan apalagi tuh mantan KDRT dan sekarang dilengkapi dengan diduga pemeras ya, mantan brand ambasador judol, tuh semua dia ada. Jika menelisik ke belakang, seorang artis berinisial NM memang sempat diciduk polisi di sebuah hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada 10 Desember 2015 silam terkait prostitusi online. Namun, sang artis kemudian dibebaskan karena tidak ditemukan bukti percakapan apapun yang melibatkan prostitusi. Kuasa hukum sang artis juga menegaskan bahwa kliennya saat itu hanya sedang menunggu seseorang untuk urusan kampanye politik. Memang dalam keadaan pakai pakaian dalam saja, kemudian masuk rombongan, artinya digerebek gitu ya, diadakin seperti itu. Jadi dia sendiri memang tidak tahu permasalahannya apa, gitu ya kan. Nah, kemudian sekarang kita dengar expose dari pihak kepolisian bahwa memang ada barang bukti transfer 10 juta dan lain sebagainya. Saya sudah tanyakan kepada Nikita bahwa dia tidak pernah menerima dan tidak pernah ada berhubungan untuk pentransferan. Tadi sampai dia menunjukkan akunnya dia bahwa beberapa hari belakangan ini dia ada aktivitas untuk di daerah dalam rangka pilkada dan lain sebagainya. Jadi nggak ada urusan-urusan seperti itu. Sehingga dia sendiri tidak mengerti sekarang ya dalam rangka apa dia ditangkap. Untuk itu memang dari pihak Barreskrim sudah melakukan pemeriksaan dan dia akan dibawa dulu memang ke dinas sosial. Tetapi dia hanya sebagai korban ya, bukan sebagai tersangka, sebagai korban. Ya bisa-bisa aja, tapi artinya gini kan, kita mesti melihat kasus per kasus, ya kan? Katakanlah dalam hal lain, saya ini kuasa hukum lama dari ya. Waktu dulu dia bermasalah dengan dulu siapa pacarnya pemain band tuh, saya kuasa hukum pertamanya dia, ya. Saya partai si Om dulu, siapa dulu si Kiki dulu, iya, ya Kiki Potter. Makanya saya udah kenal dia lama. Katakanlah makanya kalau sekarang dia banyak masalah, makanya bilang kita mesti pilah-pilah per kasuistis. Kasus yang mana yang betul-betul dia melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kasus yang mana memang katakanlah yang dia katanya dikriminalisasi atau dikondisikan bahwa dia melakukan kejahatan. Kasus mana memang yang dia sama sekali tidak terlibat. Nah dalam hal ini ya, saya mau nangkep yang hal ini sekarang ya, yang lalu ya sudah lalu. Dalam hal ini dari ceritanya tadi saya tangkap, saya boleh katakan bahwa saya sendiri nggak ngerti, sebagai lawyer saya nggak ngerti gitu. Karena dari cerita tadi dia sama sekali tidak terindikasi di dalam melakukan transaksi apapun, apalagi dalam pengertian dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan orang nggak ada, pasangannya, lawannya nggak ada kok di sana kok. Dia lagi sendirian di kamar kemudian ditangkap. Maksud Bapak?
Iya, Anda simpulkan sendiri aja kalau orang dari sendiri tangkap. Menurut Bapak sendiri? Ya, nanti kita lihat lah. Ya toh, artinya dia sendiri mengatakan bahwa saya ini kayaknya dijebak. Tapi kenapa dia mesti dijebak? Kita juga nggak ngerti. Sementara itu, Nikita kala itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat praktik prostitusi online seperti yang tengah marak jadi pemberitaan saat itu. Sembarangan ya, baru inisialnya biasa lah, orang mah sah-sah aja mau nyebut inisial siapa aja gitu kan ya, tapi kan itu kan juga belum jelas narasumbernya dari mana. Ya biasalah, namanya ada masalah kalau dibawa-bawa inisial, apalagi menyangkut, mendekati, menyerempet ego kan selalu kan jadi hits ya kan, jadi gosip paling utama nomor 1 di mana-mana. Jadi Niki nganggepinnya biasa aja. Apa gimana? Kalau ditawarin sering Asik. gitu kan ya, siapa sih yang ngomong sama gue? Namanya mulut orang kan tidak bisa dikontrol gitu. Tapi pernah ditawarin nggak dikasih rumah atau dikasih mobil mewah gitu sekali tidur? Mau dong, cariin. Nggak ada. Cuman pernah sih nelfon aja 2-3 kali lah, kayak Nik bisa ada lagi sibuk nggak gitu kan? Oh enggak, bisa nemenin nggak makan duduk doang kok. Niki cuma bilang oh maaf ya saya nggak bisa gitu doang. Menolaknya secara halus lah, kalau nggak nanti mereka bikin gosip yang enggak kan ini lagi. 1.000 Asik. 1.000 apa nih dolar? Enggak lah, nggak ada sih, nggak pernah nyebutin nominal sih gitu. Tapi mengenai prostitusi artis sendiri, dengernya baru nggak sih? Oh kalau itu mah dari zaman dulu, dari Niki belum jadi artis memang udah ada gitu. Itu yang berkedok artis kalau ada. Iya, ya begitulah kurang lebih. Itu kan Aduh, kalau Niki nggak berteman sama Germo, temenan Niki Pak Ustadz gitu kan, model-model gitu yang jelas kehidupan latar belakangnya. Pernyataan Fitri yang menyinggung masa lalu seseorang memang memicu kontroversi. Namun faktanya, pihak kepolisian saat itu tidak menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan Nikita dalam praktek prostitusi online.